Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saad Awalul Fajri dengan NIM A1S1240880. Saya berasal dari program studi pendidikan vokasional Teknik Elektronika angkatan 2024. Adapun tujuan dan maksud saya yaitu untuk menjelaskan beberapa proyek atau percobaan dari mata kuliah sistem mikroprosesor atau mikrokontroler. Baik, langsung saja pada percobaan pertama yaitu pengendalian LED menggunakan Arduino Uno R3. Di sini kita sudah melihat beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan pertama kali ini. Yang pertama itu LED. LED di sini terdiri dari 4 buah dengan warna yang berbeda-beda, yaitu merah, kuning, hijau, dan juga biru. Di sini, LED digunakan untuk memancarkan cahaya ketika diberikan arus listrik dari Arduino Uno ini. Dan juga diberikan perintah. Jika tidak ada perintah untuk menyala, maka LED tidak akan menyala. Kemudian, yang berikutnya yaitu resistor. Resistor di sini terdiri dari 4 buah dengan hambatan masing-masing 220 ohm. Jadi di sini resistor digunakan untuk menghambat arus listrik. Jadi untuk menjaga LED dan pin-pin ini tidak rusak. Jadi langsung saja kepada alat dan bahan yang berikutnya, yaitu Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 ini sebagai otak utama atau papan controller. Jadi ketika diberikan program yang akan memerintahkan nantinya sebagai keluaran output yang akan menyalakan LED atau motor. Jadi di sini yang kita gunakan hanya LED. Jadi untuk menyalakan LED saja. Baik, langsung saja pada perakitannya. Jadi di sini untuk kaki anoda LED ini akan ditempelkan langsung pada pin digital PWM Arduino Uno R3. Jadi di sini untuk LED merah saya akan tempelkan pada pin digital 3, LED kuning pada pin digital 10, LED hijau pada pin digital 5, LED biru pada pin digital 8. Selanjutnya untuk kaki katanya akan ditempelkan langsung pada masing-masing resistor. Jadi LED merah resistor 1, LED kuning resistor 2, LED hijau resistor 3, dan LED 4 atau LED biru pada resistor 4. Selanjutnya, terminal 1 setiap resistor ini akan ditempelkan pada pin GND. Bisa di sini, bisa juga di sini. Resistor 2, resistor 3, resistor 4. Baik, langsung saja start simulation. Dan kita akan jelaskan codingannya. Baik, jadi di sini LED menyala secara bergantian dengan delay 1000 milidetik atau 1 detik. Jadi di sini. Cons in LED 1 3, LED 2 10, LED 3-nya 5, LED 4-nya 8. Jadi di sini dideklarasikan bahwa LED 1 berada pada pin 3. Jadi ini LED 2 pada pin 10 dan LED hijau pada pin 5, LED biru pada pin 8. Jadi di sini dideklarasikan oleh masing-masing ini. Langsung saja berikutnya void setup pin mode LED 1 output, LED 2 output, LED 3 output, dan LED 4 output. Jadi di sini LED 1, 2, 3, dan 4 ini sebagai keluaran output. Yang berikutnya void loop. LED 1 menyala. Jadi yang pertama menyala itu LED 1. Digital write LED 1 high. Jadi ini logika high ini yang memerintahkan bahwa LED 1-nya menyala. Digital write LED 2 low, LED 3 low, LED 4 low. Jadi logika low ini membuat LED akan mati. Yang memerintahkan LED mati. Jadi untuk LED pertama ini delaynya 1000 atau menyalanya 1000. 1000 milidetik atau 1 detik. Begitu pula pada LED 2. LED satunya tadi high, kan tapi di LED 2-nya ini LED 1-nya low. Kan tapi LED 2-nya high. Begitu pula LED 3, 4-nya low. Di sini LED 3-nya menyala. Berarti di sini LED 3-nya yang high. LED 1, 2, dan 4-nya low. Delaynya sama seperti di atas 1000. LED 4 menyala. Jadi di sini LED 4-nya yang high. LED 1, 2, dan 3 low dengan delay 1000. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan pada percobaan pertama kali ini. Lanjut pada percobaan kedua. Lanjut pada percobaan kedua yaitu pengendalian LED dan tampilan LCD 16x2 menggunakan Arduino Uno R3. Di sini kita sudah melihat alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan pada percobaan kedua kali ini. Sama seperti sebelumnya, alat dan bahannya, akan tetapi di sini ada tambahan yaitu LCD 16x2. LCD 16x2 ini berfungsi untuk menampilkan 16 karakter melalui perintah dari pin digital ini melalui program codingan. Baik, langsung saja pada perakitannya. Sama seperti sebelumnya, untuk kaki anoda ini akan ditempelkan langsung pada pin digital PWM. Jadi anoda pertama ini pin 3, LED kuning pin 10, LED hijau pin 5, LED biru pin 8. Nah, baik, untuk kaki katanya ditempelkan pada masing-masing resistor. LED merah resistor pertama, LED kuning resistor kedua, LED hijau resistor ketiga, dan LED biru resistor keempat. Untuk terminal satu ini, resistor ini akan ditempelkan pada pin digital GND ini. Bisa di sini, bisa juga di sini, bisa juga di sini. Resistor 2, resistor 3, dan resistor keempat. Baik, untuk LCD 16x2 ini, untuk GND-nya brown, tempelkan pada pin GND sama-sama brown, sama-sama GND. Untuk VCC ini kan dia sumber tegangan, dia membutuhkan sumber tegangan power, tulisan power. Jadi kita tempelkan pada pin 5 volt ini sumber tegangannya. SDA ini tempelkan pada pin 4, SL pada pin 5. Baik, langsung saya start simulation.
Jadi di sini sama seperti sebelumnya, di sini cons in LED merah berada pada pin 3, LED kuning pin 10, LED hijau pin 5, dan LED biru pin 8. Di sini pin mode LED merah sebagai keluaran output sama seperti kuning, hijau, dan juga biru. LCD set cursor. Jadi di sini LCD print percobaan 2. Tadi seperti yang kita lihat, LCD print di sini akan memerintahkan, akan mengeluarkan karakter, itu dengan tulisan percobaan 2. Kemudian pada baris keduanya LCD print saat AF, yang nantinya akan menampilkan karakter tulisan saat AF. Jadi untuk tulisan yang tadi, untuk percobaan 2 dan saat AF tadi, itu delaynya 3000. Kita ulangi. Atau 3 detik. 1, 2, 3. Berganti. Langsung saja pada void loop. Jadi void loop ini yang nantinya akan memerintahkan LED merah akan menyala. Jika kita low right, LED merah high ini logika high. Jadi logika ini menyala akan membuat LED merah akan menyala. Jadi di sini LCD clear. Jadi LCD akan bersih dan akan menampilkan tampilan baru yaitu LCD print. Ini karakternya. Nah, LED merah. Kemudian pada baris keduanya nyala. Jadi delaynya itu 1000. Sama seperti LED kuning. Di sini menyala secara bergantian sama seperti percobaan pertama tadi. LED kuning high. Ini LCD print, LED kuning. Ini karakternya ketika LED kuning menyala. Ini LCD print, ini pada baris keduanya menyala, delaynya 1000. Begitu pula pada LED hijau dan juga biru. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Pada percobaan kedua kali ini, langsung saja lanjut pada percobaan yang ketiga. Lanjut pada percobaan ketiga yaitu sistem input output Arduino menggunakan LED, kemudian push button dan LCD 16x2. Di sini kita dapat melihat alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan pada percobaan ketiga ini. Sama seperti sebelumnya pada percobaan kedua dan yang ketiga, akan tapi di sini ada tambahan yaitu push button dan 2 resistor lagi. Push button digunakan untuk sebagai saklar on off yang nantinya untuk menyalakan dan mematikan LED ini. Kemudian sebelumnya saya lupa ada tambahan breadboard. Breadboard ini digunakan untuk perakitan komponen. Jadi di sini LED ditancapkan, kemudian resistor ditancapkan pada breadboard ini. Kemudian di sini resistor. Resistor di sini berbeda nilainya dengan resistor yang merah ini. Resistor yang ini hambatannya 10.000 ohm, sedangkan yang ini 220 ohm. Baik, langsung saja pada perakitannya. Tidak lupa untuk breadboard ini alurnya kalau bagian atas ini dan yang di sini yaitu alurnya kiri kanan. Kiri dan kanan. Dan tapi kalau dalam sini itu atas dan bawah. Baik, langsung saja pada perakitannya. Untuk push button pertama berada pada pin 6. Yang kedua berada pada pin 7. Kemudian LED ke-13, LED 2 ke-12, LED 3 ke-11, dan LED 4 ke-10. Kemudian untuk ending ini disambungkan langsung di sini, yang nantinya akan tersambung pada resistor ini. Kemudian untuk sumber tegangannya disambungkan di sini. Ini. Push buttonnya ditempelkan ke sumber tekanan, karena ini sebagai sistem on off-nya, sebagai saklar on off-nya. Nah, kemudian untuk LCD 16x2 ini, JND sama-sama ke JND Arduino. Kemudian VCC ke sumber tekanan, bisa di sini, bisa juga di sini. Kemudian SDA-nya ke A4, SDL-nya ke A5. Baik, langsung saja kita start simulation. Jadi pada awalnya itu semua sistemnya itu atau sistem off, semua LED mati. Saja pada codingannya. Cons in LED 1. LED 1 berada pada pin 13 ini. Kemudian LED 2 pada pin 12, LED 3 di 11, LED 4 di 10. Kemudian untuk push button ini cons in tombol on berada pada pin 6. Jadi ini tombol on-nya. Tombol on-nya berada pada pin 6. Berada pada pin 6. Sedangkan tombol off-nya berada pada pin 7. Lanjut saja, variabel bool aktif. Maksudnya ini, bool aktif sama dengan false ini. Jadi ini perintahnya nih, semua sistem off, false mati. Semua LED mati. Nah, ini indeks LED 0. Maksudnya ini integer bilangan bulatnya. Ini waktunya 0. Jadi ketika LED mati, jadi ini perintahnya. Ini void setup LCD in. LCD init ini yang akan nanti sebagai awal untuk berkomunikasi dengan Arduino Uno. Nanti ini LCD-nya mulai berkomunikasi dengan Arduino Uno melalui perintah dari codingannya. Kemudian ini backlight untuk menyalakan LCD ini. Kemudian ini pin mode LED 1. Jadi LED 1, 2, 3, dan 4 ini sebagai keluaran output. Sedangkan tombol on dan off-nya sebagai input. Ini output dan ini input. Kemudian ini LCD print. Ini bagian sini LCD print. Jadi di sini perintah yang nantinya akan menampilkan karakter ini sistem off ini, sistem off.
Kemudian yang kedua ini akan menampilkan LCD print ini perintah untuk menampilkan karakter. Semua LED mati ini pada baris kedua. Semua LED mati. Ini karakternya. Kemudian void loop. Jadi ini void loop ini akan nanti kalau tombol on, ini perintahnya. Tombol on ini akan menyala. True ini tandanya true, semua sistem on, sistem on. Jadi coba kita tekan sistem on. Sini, jadi mulai codingannya. Sistem on. Nyala. Tombol off, digital off, high. Ini seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau tombol off atau sistem off itu harus mati. Sini. Ketika ditekan tombol off, sini semua LED mati, tidak ada yang menyala. Semua LED mati. Jadi perintahnya dia satu kali, sistem off, semua LED mati. Kalau lagi nyala, jadi ini perintahnya satu-satu. Jadi setiap LED satu menyala, ini LED satu menyala. Jadi ini logika high. Ini LED 1, 2, 3, dan 4 ini tampilan sistem on, menyala, di satu menyala. Mungkin hanya itu saja pada percobaan ketiga ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lanjut pada percobaan keempat. Lanjut pada percobaan keempat yaitu dengan judul pengendalian motor servo dan LED menggunakan Arduino berbasis input potentiometer. Seperti yang kita lihat di sini sudah tersedia alat dan bahan yang digunakan pada percobaan 4 kali ini. Sama seperti percobaan sebelumnya, akan tetapi di sini ada alat dan bahan yang ditambahkan. Yang pertama itu microservo, yang kedua itu potentiometer. Baik, langsung saja. Microservo digunakan untuk sebagai penggerak atau aktuator yang sudutnya itu dari 0 sampai 180 derajat. Kemudian potentiometer itu komponen resistor variabel yang hambatannya dapat berubah-ubah sesuai porosnya dapat berubah-ubah. Baik, langsung saja untuk perakitannya. Jadi untuk katoda ini ke resistor. Dan jadi kita sambungkan langsung ini untuk dihubungkan ke pin digital Arduino, pin GND-nya. Kemudian untuk LED merah berada pada pin digital 12, LED kuning pin digital 9, LED hijau digital 6. Baik, langsung saja untuk GND ini berada di atas, dan untuk 5 volt tersebut dengan ini berada di bawahnya. Baik, langsung saja ini ke GND, dan ke ini di 5 volt, kemudian yang ini ke pin digital A0. Kemudian itu ground langsung ground. Kemudian power ini dihubungkan langsung ke sumber tegangan yang voltage di bawah sini. Kemudian untuk signalnya ini berada pada pin 2. Baik, langsung saja kita start simulation. Jadi ini sudut putaran 90 derajat yang menyala itu LED ketiga. Ketika kita putar ke kiri full, jadi ini sudut putarannya 0, LED merah akan menyala. Jadi ini 0. Tapi di sini sudut putarnya 30. Di sini 45, di sini 90, ini 100. Ini sudut putaran, bukan derajat. Kalau ini derajatnya, dan di sini derajatnya. Baik, langsung saya ke codingannya. Jadi di sini ini servo. Jadi ini servonya ini. Kemudian LED, cons in LED 1. Jadi ini apalagi LED 1 ini menandakan bahwa LED 1 berada pada pin 12 ini. Berada pada pin 12. Kemudian LED 2 pada pin 9, LED 3 pada pin 6. Kemudian cons input pin A0. Jadi untuk potentiometer ini dihubungkan langsung ke pin A0. Jadi ini dia ke pin A0. Kemudian in nilai pot sama in sudut. Jadi ini nilai potentiometernya dan ini sudut dari microservo. Kemudian void setup my servo attach 2. Jadi ini my servo attach 2 ini dari microservo berada pada pin 2. Ini pin 2. Tadi berada pada pin 2 ini. Berada pada pin 2. Kemudian pin mode LED 1 output, LED 2 output, dan LED 3 output. Jadi ini LED 1, 2, 3. Ini sebagai keluaran output. Jadi ini. Kemudian void loop, membaca potentiometer nilai pot sama dengan analog read potentiometer. Jadi ini nilai potentiometer sama dengan putaran apa lagi? Potentiometernya. Jadi mappingnya itu dari 0 sampai 90. Nilai pot 0, 10, 23, 0, 90. Jadi ini ya mappingnya dari putarannya dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian serial print, jadi sudutnya ini. Jadi ini putaran sudut, serial print ini sudut. Kemudian 0 derajat. Nah, pada putaran 30, my servo right 0. Negative right, LED 1 high. Jadi pada putaran mungkin dari sininya 30. Di sini 0 derajat, microservonya 0 derajat. LED merahnya menyala. Jadi LED 1-nya menyala, ini perintahnya. Logika high. LED 2 dan 3-nya low.
Ini pada putaran 30. Kemudian kita putar pada 45 derajat. Di sini putarannya ini 30 derajat kayaknya. Atau 45 derajat. Oh, 45 derajat. Ini putarannya. 45 derajat ini. Kalau kita hitung, kalau kita lihat kayaknya 45 derajat. Jadi setengahnya dari 90. Nah, ini ketika putarannya. LED 2-nya menyala, LED kuning, high, LED 1 dan 3-nya low. Nah, ketika ditambahkan, oh ya cocok, berarti 45 tadi. 45. Nah, ini LED 3-nya menyala, karena ini berada pada sudut 90 derajat. Ini yang paling bawah. LED 1-nya low, LED 2-nya low, sedangkan LED 3-nya high. LED 3-nya high. My servo right 90 derajat. Jadi micro servonya ini 90 derajat. My servo right 45. Jadi sudutnya 45. My servo right 0 derajat. Jadi ini 0 derajatnya. Jadi kalau 0 derajat itu LED 1 yang menyala. Kemudian kalau 45 derajatnya itu LED kuningnya menyala. Kemudian pada 90 derajat LED hijaunya yang menyala. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan pada percobaan 4 kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lanjut pada percobaan terakhir, yaitu percobaan kelima. Lanjut pada percobaan kelima dengan judul Traffic Light, lampu lalu lintas. Seperti yang kita lihat ini, sudah tersedia alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kelima ini. Sama seperti percobaan pertama atau kedua. Di sini, tapi di sini LED-nya banyak. LED-nya ada 9, resistornya juga ada 9. Jadi traffic light yang kita gunakan di sini menggunakan 3 simpang. Jadi 3 simpangan. Kemudian langsung saja ke perakitannya. Jadi untuk kaki katoda ini kita sambungkan langsung ke gende. Jadi di sini gende. Gende kita sambungkan di atas titiknya beri dia. Kemudian sini. Dua, ke gende, gende 3 ke gende. Langsung ke berikutnya. Untuk panurannya, untuk LED pertama berada pada pin 13, LED kedua berada pada pin 12, LED ketiga berada pada pin 11. Kemudian untuk LED keempat berada pada pin 9, LED 5 berada pada pin 8, dan LED 4 berada 7 ya. LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, LED 6 berada pada pin 7. Kemudian LED 7 berada pada pin 5, LED 8 berada pada pin 4, dan LED terakhir LED 8 berada pin 4, nah LED terakhir berada pada pin 3. Nah, langsung saja kita start simulation. Baik, untuk simpang pertama, untuk cons in. Jadi ini M1 ini yang tandanya merah simpang pertama, K1 ini kuning simpang pertama, dan H1 ini hijau simpang pertama. Jadi merahnya itu berada pada pin 13. Ini untuk simpang pertama, kuningnya berada pada pin 12 dan hijaunya berada pada pin 11. Untuk simpang kedua, jadi ini cons in merah 2. Jadi ini merah simpang 2, ini kuning simpang 2, hijau simpang 2. Ini berada pada pin 9 merahnya, kuningnya berada pada pin 8 dan hijaunya berada pada pin 7. Untuk simpang ketiga, jadi ini merahnya pada pin 5, kuningnya berada pada pin 4, dan hijaunya berada pada pin 3. Jadi untuk void setupnya ini, pin mode merah 1, K1, H1, M2, K2, H2, M3, K3, H3, ini sebagai keluaran output. Jadi ini semua untuk LED-nya itu sebagai keluaran output. Jadi ini simpang pertama, simpang 1 hijau. Jadi pada saat hijau simpang pertama menyala, maka merah simpang kedua dan merah simpang ketiga menyala juga. Akan tetapi pada simpang kedua dan ketiga lampu hijaunya dan lampu kuningnya itu mati. Pada saat lampu hijau simpang pertama high, maka simpang kedua dan simpang ketiga lampu merahnya menyala. Kemudian saat pergantian lampu hijaunya mati dan K1-nya nyala. Ini kuning simpang pertamanya menyala. Jadi tadi pada saat simpang hijaunya menyala, ini nilainya 5000 detik, 5000 milidetik atau 5 detik. Pada saat lampu kuning menyala, pada saat pergantian lampunya itu hanya 2 detik. K1 mati dan berganti lagi merah menyala. Merah 1 high. Jadi satunya high. Kemudian pada simpang kedua, merah 2 low dan H simpang kedua, hijau simpang kedua ini high menyala. Ini selama 5 detik. Jadi ini setiap lampu hijau menyala, itu maupun simpang ke-1, simpang kedua, simpang ketiga, itu lampu hijau menyala selama 5 detik. Begitu pula lampu merah menyala selama 5 detik. Kalau lampu kuning dari simpang 1, 2, 3 itu hanya menyala 2 detik. Jadi pada saat simpang pertama lampunya hijau, pada saat simpang pertama lampunya hijau, maka simpang kedua dan simpang ketiga itu lampu merahnya yang menyala. Nah, kemudian pada saat pergantian menyala lampu kuning untuk simpang pertama.
dan berganti simpang kedua yang menyala lagi hijaunya selama 5 detik. Sedangkan untuk simpang pertama dan simpang ketiga, lampu merahnya menyala. Nah, pada saat pergantian lagi, simpang kedua lampu kuningnya menyala selama 2 detik dan berganti lagi. Pada saat mati, lampu hijau untuk simpang ketiga menyala selama 5 detik dan lampu merah untuk simpang 1 dan simpang 2 menyala. Jadi ini terus secara berulang selama masih diberi perintah start. Jadi ini merah menyala. Pada saat ini pergantian selama 2 detik menyala saja. Nah, jadi begini cara kerjanya. Mungkin hanya itu saja pada percobaan 5 kali ini. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan dari percobaan 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Itu kurangnya dari setan dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.